Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya, Teresa Wina, bisa menjumpai Anda kembali pada acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini kita akan ditemani dan dibimbing oleh Pastor Gino Farneobun, MSc. Pastor, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di GKP ya, Pastor. Sama-sama. Kita segera mulai ya, Pastor. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor Gino. Silakan, Pastor. Sahabat Oase Katolik yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpah syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas rahmat demi rahmat, atas berkat dan anugerah yang kau berikan kepada kami. Hari ini kami mau merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu itu turun dan tinggal di dalam hati kami masing-masing, agar apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Antifon pembuka, Yesus meski kaya telah menjadi miskin karena kalian, agar kalian menjadi kaya karena kemiskinannya. Kita baca bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 8 ayat 1-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri, mereka minta dengan mendesak kami agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain. Untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 146. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Refren. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
yang tetap setia untuk selama-lamanya. Refren. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Refren. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Refren. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Silakan, Pastor. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan pada hari ini. Mari kita menggali lebih dalam pesan-pesan dan inspirasi rohani yang bisa kita pelajari. Pastor, kira-kira dari mungkin bacaan pertama dulu, apa yang bisa kita dapat pesan-pesan apa? Pastor, silakan. Terima kasih Bu Winnie. Sahabat Oase Katolik, Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama memberikan banyak inspirasi tentu saja kepada kita sekalian. Tapi saya mau menjelaskan sedikit sebuah konteks kenapa Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Karena dari konteks itu lalu kita mengerti mengapa Paulus menulis surat ini, apa tujuannya, dan seperti itu. Baik. Teristimewa pada pasal 8 pada hari ini yang kita renungkan bersama-sama. Nah, kita tahu umat Korintus adalah kota kota pelabuhan, dan seperti biasa kota pelabuhan ada banyak aktivitas di situ. Banyak kegiatan orang keluar datang. Betul, banyak orang keluar masuk,
ada perdagangan-perdagangan. Jadi sebuah kota yang ramai sekali. Nah, kota yang ramai itu dengan begitu banyak orang, orang dari macam-macam tempat datang, banyak interaksi, aktivitas, dan macam-macam seperti itu. Dan itu mempengaruhi umat di Korintus. Ya. Banyak budaya luar masuk. Ya, banyak budaya luar masuk, banyak kepentingan masuk. Ya. Ya. Pokoknya kalau namanya kota perdagangan pasti seperti itulah yang terjadi. Ya. Pertama banyak orang, kedua banyak aktivitas, ketiga banyak kepentingan, dan semua itu mempengaruhi orang. Ya. Teristimewa mempengaruhi umat atau masyarakat di Korintus pada waktu itu. Itu konteksnya pertama. Baik. Jadi bagaimana kota pelabuhan itu mempengaruhi orang-orang di Korintus, tentu saja mempengaruhi iman kepercayaan mereka. Untuk itulah Paulus menulis surat kepada mereka. Ada 2 surat, ya, surat Korintus yang pertama dan surat Korintus yang kedua. Nah, surat yang Korintus yang kedua yang kita renungkan pada hari ini sebenarnya lebih berbicara tentang pelayanan Paulus. Jadi Paulus dia memberikan pelayanan kepada mereka dengan sukacita. Baik. Dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, meskipun dia tahu orang-orang di Korintus karena dipengaruhi oleh macam-macam hal dari luar, tapi juga ya kalau sekarang kita bilang hedonisme, itu juga berpengaruh terhadap orang-orang di Korintus pada waktu itu, kehidupan mereka seperti itu. Nah, maka dari itu ketika dia menulis surat, dia tahu oh ini masyarakat ini keadaannya seperti ini. Pelayanan saya juga harus seperti ini kepada mereka. Lalu dia memang menulis surat ini. Dengan tujuan supaya ketika dia mengatakan bahwa saya membuat pelayanan dengan maksimal untuk kamu, ya, supaya apa? Supaya bisa mempengaruhi hidupmu. Supaya semakin hari semakin lebih baik. Menuju sebuah kesejahteraan bersama. Sebenarnya tujuan Paulus kepada umat di Korintus itu. Maka dari itu sebenarnya ketika Paulus mengatakan bahwa sebab itu kami mendesak, dia mengutus Titus ke sana. Kenapa? Supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia memulai. Jadi sebenarnya Titus sudah memulai pelayanan kasih kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya orang Korintus yang hedonisme, tidak individualis, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi membuat pelayanan-pelayanan kepada orang lain juga. Nah, Paulus mengambil contoh saya misalnya. Saya sudah memberikan pelayanan kasih kepada kamu dengan maksimal. Tanpa pamrih. Maka dari itu, kalian harus seperti itu juga dalam hidupmu. Meneladani Paulus. Meneladani Paulus, meneladani Titus, ya, yang datang untuk memberikan pelayanan kasih kepada mereka. Maka kalian juga harus memberikan pelayanan kasih satu kepada yang lain. Ya. Meskipun kalian sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, tugas-tugas, ya kota yang sibuk, ya, kota metropol, ya, yang sibuk seperti itu, tapi jangan lupa bahwa pelayanan kasih satu kepada yang lain itu sangat penting. Itu mendasar dari kehidupan kekristenan kita. Sudah ditunjukkan oleh Titus, sudah ditunjukkan oleh Paulus. Maka, hai umat, Paulus mengingatkan hai umat Korintus, laksanakanlah, berbuatlah kasih satu kepada yang lain. Nah, pelayanan kasih inilah sebenarnya menjadi inti dari pewartaan Paulus kepada jemaat di Korintus yang hedonisme, yang individualis, yang karena ekonominya maju, punya banyak uang, ada pekerjaan, ada macam-macam kesibukan dan macam-macam. Nah, jangan lupa, meskipun kamu kaya, tetapi kamu miskin dalam hal rohani, itu yang Paulus bilang. Apa itu miskin dalam hal rohani? Ya itu pelayanan kasih itu. Kadang-kadang kan orang kalau individualis, memikirkan diri sendiri, keluarganya, lalu lupa kepada keadaan sosialnya, sekelilingnya. Apalagi di kota-kota besar, rumah dengan tembok-tembok, ya,
Nggak kenal tetangga. Tidak kenal tetangga malah. Ya. Tidak tahu siapa tetangga. Ada yang mungkin sudah meninggal, kita tidak tahu. Ya. Ada yang menderita, kita sudah tidak tahu. Ya. Karena rumah dengan tembok-tembok, pergi kerja, tutup pintu. Pulang, langsung tutup pintu. Dan kita tidak tahu tetangga itu siapa. Ya. Saudara itu siapa. Nah, itu yang Paulus ingatkan. Saudara-saudara, kamu memang kaya. Tapi kamu miskin dalam pelayanan kasih. Maka dari itu, Paulus ingatkan orang Korintus. Meskipun kamu kaya, tapi kamu ingat, ada hal penting dalam hidup ini yang harus kamu laksanakan, yaitu pelayanan kasih satu kepada yang lain. Itulah cinta kasih yang sebenarnya, yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Harus ingat sekeliling kita ya, Pastor ya. Lalu berarti Paulus kan memberi contoh jemaat di Makedonia ya, Pastor ya. Di situ dikatakan kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia sehingga mereka bisa lalu memberi lebih dari yang mereka punya bahkan. Ya. Nah, disebutkan kasih karunia yang dianugerahkan. Apakah kalau jadi ini kan ada dua contoh, satu di Makedonia, satu di Korintus. Yang Makedonia kan bisa memberikan lebih dari apa yang mereka punya gitu ya, Pastor. Nah, itu apakah butuh yang tadi dikatakan kasih karunia supaya umat itu bisa ingat dan sadar bahwa dia harus memperhatikan, harus memberikan dengan kasih tadi yang Pastor katakan. Iya, jadi ketika Paulus kasih karunia, jadi karunia itu sebenarnya berasal dari Allah. Jadi Allah yang menggerakkan hati umat di Makedonia. Ya. Lewat Roh Kudus, Allah menggerakkan hati umat di Makedonia supaya mereka tahu berbagi kasih. Gitu. Jadi kasih karunia itu sebenarnya pertama kasih karunia itu berasal dari Allah. Dan dari Allah itu dicurahkan kepada kita umat manusia, menggerakkan hati kita umat manusia untuk pelayanan kasih kepada sesama kita. Seperti itu. Umat di Makedonia itu tipenya beda dengan yang di sebenarnya Korintus? Tidak terlalu beda, karena Makedonia dan Korintus sebenarnya tidak jauh berbeda. Situasi umat situasi umat. Jadi mereka juga kehidupannya kurang lebih sama, tetapi betul. Yang ini bisa... Betul, karena pewartaan Titus di situ. Dan mempengaruhi hidup mereka. Orang di Makedonia. Pewartaan Titus di Makedonia. Makedonia juga. Iya. Yang mempengaruhi kehidupan mereka. Senang bahwa mereka berubah. Ya, orang Makedonia berubah. Dan maka dari itu, Paulus mengatakan, ini adalah rahmat dari Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kamu. Yang menggerakkan hatimu untuk berbuat kasih kepada orang-orang di sekitarmu. Tadi kan Pastor bilang ada bahwa umat di Korintus, kalau sekarang kita berkaca di masyarakat kita, di kota besar, rumah yang masing-masing, nggak kenal tetangga. Saya jadi teringat bahwa kita di Katolik kan ada kegiatan lingkungan ya Pastor ya, itu sangat baik berarti ya untuk kita saling mengenal, lalu mendengar kabar mungkin ada siapa yang sedang sakit atau siapa yang sedang kesusahan gitu ya Pastor. Ya, itu memang salah satu cara dari gereja untuk membantu umat bersosialisasi dengan sesama. Ya. Begitu. Gereja tahu bahwa ketika ada di kota besar pasti orang sangat individualis. Orang hidup dalam rumahnya sendiri. Jadi ada tembok-tembok, tidak ada jembatan. Maka gereja membangun jembatan. Nah, jembatan sarana jembatan itulah yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Apa itu jembatan? Jembatan itu misalnya lingkungan, bersosialisasi dengan sesama, bukan cuma di gereja tapi di lingkungan-lingkungan itu. Maka bagus misalnya ada yang aktif di lingkungan, tapi juga menarik ada yang bisa jadi ketua RT, ketua RW, orang Katolik yang jadi ketua RT, ketua RW, dan itu luar biasa. Ya. Gitu. Selain pelayanan-pelayanan yang lain ya, tetapi dia bisa bersosialisasi dengan sesama. Ya. Jadi itulah jembatan kita antara yang
yang tembok satu dengan tembok lain, ya kita membangun jembatan itu untuk menghubungkan seorang dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi memang kalau mungkin sahabat Oase Rohani Katolik juga sering melihat bahwa memang sulit ya Pastor, bahwa tadi kalau di kota besar tuntutan pekerjaan, tuntutan karir, mungkin juga ekonomi, sehingga orang itu akan lebih berpikir untuk saya harus memenuhi dulu nih kebutuhan hidup, baru nanti saja kalau udah mungkin pensiun atau apa baru ingat untuk, nah itu kita harus menyeimbangkannya ya Pastor ya. Iya betul. Tapi saya memuji pengalaman saya memuji banyak orang juga, meskipun mereka sibuk bekerja dari pagi sampai sore, tapi mereka bisa latihan core. Oh. Luar biasa. Iya. Jadi menyiapkan waktu sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di gereja, latihan core, sudah itu. Atau ikut kegiatan, ikut rapat dewan, ikut kegiatan rohani dulu, baru pulang ke rumah. Jadi ada yang seperti itu luar biasa memang. Begitu, meskipun kita tidak bisa pungkir bahwa ada yang sudah kerja dari pagi sampai sore, udah capek pulang ke lingkungan itu nanti orang lain yang urus. Ada juga seperti itu. Tapi saya tahu bahwa ada banyak orang. Masih ada juga ya, Pastor. Ada orang yang mau karya-karya sosial di karya sosial paroki, mereka aktif sekali membuat pelayanan-pelayanan kemana-mana. Itu adalah bentuk pelayanan kasih. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana gereja membangun jembatan itu untuk membantu orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, ya, di lingkungan-lingkungan untuk bersosialisasi, membantu sesama. Ya. Dan kalau kita ingat, Yesus kan memanggil para rasulnya pada saat mereka bekerja ya, Pastor ya. Jadi bukan orang-orang yang tidak ada pekerjaan untuk terus ditarik untuk aktif. Mereka pada umumnya nelayan. Sangat aktif bekerja, tapi Yesus bilang, mari ikutilah aku. Ya. Baik, terima kasih Pastor. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diingatkan bahwa meskipun kita sibuk dalam pekerjaan dan kegiatan kita sehari-hari, tetap kita harus ingat untuk pelayanan kasih. Kita endapkan dulu inspirasi rohani ini, kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Pastor Gino Farneobun MSc dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan ataupun sharing iman, dapat Anda kirimkan melalui email ke ork.kaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp nomor 0881-0251-33438. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya Pastor. Silakan Pastor, inspirasi rohani apa lagi yang bisa kita dapatkan dari bacaan-bacaan hari ini? Ya, yang berikut saya ingin menjelaskan sedikit, merenungkan sedikit tentang Injil kita hari ini, yang sangat berhubungan dengan bacaan pertama tadi. Kalau bacaan pertama tadi kita berbicara tentang perbuatan kasih, ya, bagaimana umat Makedonia atau Korintus yang kaya dalam segala hal, tapi miskin dalam pelayanan kasih. Paulus mengingatkan mereka, berbuatlah kasih. Nah, Injil hari ini juga berbicara tentang perbuatan kasih. Ya. Bagaimana Yesus mengatakan kepada para murid atau banyak orang pada saat itu di atas bukit, ya, terkenal sekali sabda di bukit itu. Dan dia berbicara secara khusus tentang bagaimana kita harus berbuat kasih. Begitu. Ajaran Katolik berbicara tentang kasih. Kasih tentu saja kalau kita berbicara tentang kasih, perbuatan kasih, cinta kasih, semua agama besar di dunia ini berbicara tentang cinta kasih. Islam berbicara tentang cinta kasih, Hindu berbicara tentang cinta kasih, Buddha berbicara tentang cinta kasih, Konghucu berbicara tentang cinta kasih. Semuanya berbicara tentang cinta kasih. Tapi apa bedanya
antara orang Katolik dengan orang-orang agama lain tentang cinta kasih. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita, ajaran cinta kasih seperti yang dikatakan kepada kita. Misalnya begini, dalam ayat 43 Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini kan ajaran dari Yudaisme, hukum Taurat, perjanjian lama, dari kitab Imamat. Ya, kitab Imamat itu bagian dari Taurat Musa, perjanjian lama. Nah, hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yudaisme itu berbicara tentang kasihilah sesama manusia, tapi bencilah musuh-musuhmu. Ada ajaran lain misalnya, kalau orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Ya. Atau, tapi itu ajaran Yesus. Tapi ajaran Yudaisme, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau kita disakiti, balas? Kita balas, seperti itu. Nah, tapi Yesus kemudian membuat pembaharuan terhadap ajaran ini. Dan itu yang sebenarnya menjadi kekhasan dari cinta kasih yang mau diajarkan Yesus kepada orang Katolik. Yeah. Ya. Dan itu yang menurut saya itu yang membedakan kita dengan agama-agama lain dalam hal mempraktekkan cinta kasih. Nah, kalau Paulus dalam bacaan pertama tadi mengatakan bahwa kita harus berbuat kasih kepada sesama, mungkin umat Korintus atau umat Makedonia waktu itu ya sesama mereka satu kepada yang lain, keluarga, yang golongannya sama, imannya sama. Yesus mengingatkan kita lewat Injil hari ini, kalau kamu berbuat kasih dan hanya untuk golongan yang sama, hanya sesama Katolik misalnya, atau hanya sesama saudaramu, kenalanmu, orang dekatmu, istrimu, atau anak-anakmu, atau suamimu saja, apa bedanya dengan orang Farisi? Apa bedanya dengan Yudaisme? Apa bedanya dengan agama-agama lain? Tidak ada beda. Berarti kita sama dong dalam hal cinta kasih. Padahal Yesus bilang tidak. Kita itu beda dalam mempraktekkan cinta kasih. Maka Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia, juga cintailah musuh-musuhmu. Itu pasti berat ya, Pastor. Dan itu paling berat, ajaran yang sebenarnya menurut saya, ajaran yang paling berat dalam hidup kita. Iya. Untuk kita praktekkan. Bagaimana mungkin orang tampilin kamu, pukul kamu, kita tidak balas. dan kita tidak balas. Sakitnya di sini katanya. Iya, sakitnya di sini. Begitu. Iya. Pasti. Orang maki atau benci kamu, dan kita tidak balas. Nah, Yesus sebenarnya sudah menunjukkan teladan itu. Ya, ingat ketika dia mati di kayu salib lewat sebuah penderitaan yang luar biasa. Ya. Ya. Dia dicaci, dia dimaki, dia ditelanjangi, sampai dia disalibkan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Artinya, tanpa ada pembelaan apa-apapun. Tidak balas memaki. Tidak balas memaki, tidak balas diludahi yang nggak balas. Padahal dia punya kekuasaan, dia bisa bebas. Iya. Ya. Ingat di Taman Getsemani, ya, biarkanlah piala ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Ya. Ya, sebenarnya dia bisa melepaskan diri dari penderitaan itu, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena cinta. Begitu. Karena dia sangat mencintai manusia sampai sehabis-habisnya, dan dia tidak membalas apa-apa. Nah, cinta itulah cinta kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan itu menjadi kekhasan kekristenan kita. Jadi kalau Anda mempraktikkan cinta kasih tapi cuma untuk sesamamu, kenalanmu, orang dekatmu, apalagi untuk mempraktikkan cinta kasih untuk mengharapkan balasan, tidak ada arti itu.
bagi kamu. Nah, kalau sekedar melihat, kita sudah punya teladan Yesus, tapi seringkali kalau untuk menjalaninya itu kan nggak gampang, Pastor ya. Belum nanti kalau dikata-katain teman atau saudara, kamu kok bodoh gitu katakanlah, kenapa kok nggak membalas, kok terima aja gitu. Tapi caranya bagaimana supaya kita bisa mengikuti ajaran Yesus, menteladan Yesus, itu prosesnya apa yang harus kita lakukan, Pastor? Baik, sebagai manusia memang kita itu tidak gampang ya. Orang kan ego tinggi ya. Manusia kan egonya tinggi banget. Yeah. Ya, apalagi kita pemimpin misalnya, ya, kita punya banyak uang, kita bisa menguasai orang, dan itu berat. Itu sedangkan yang biasa-biasa saja berat, orang biasa saja rasa berat, apalagi orang yang punya ya kekuasaan, kepemimpinan, punya banyak uang, punya banyak pengaruh, lalu dihina atau apa, pasti sulit. Pasti sangat sulit untuk mempraktekkan itu. Tapi Yesus mengatakan kalau Anda mempraktekkan itu dengan baik, dengan setia, Anda pasti bahagia. Anda pasti senang. Bahagianya mungkin ada kayak damai yang beda gitu ya, Pastor ya? Itu pasti. Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita membalas sesuatu dengan cinta kasih, itu membahagiakan. Memang katanya kalau kita kita mau terus membalas, kita berpikir bagaimana caranya ini ya supaya orang ini diapakan tuh, kita mungkin berpikir dari manusia tapi hati itu kayaknya nggak tentram ya, Pastor ya. Itu akan terus-menerus menjadi beban pikiranmu dan tidak akan selesai. Ya. Tapi kalau kamu tidak membalas itu dan kamu mendoakannya, itu lebih senang, lebih happy. Ya. Sekali lagi memang tidak gampang. Tidak gampang. Tapi ini ajaran Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang Katolik yang baik, kita mesti konsekuen untuk laksanakan itu. Meskipun berat dalam hidup ini. Saya jadi teringat, Pastor, ada pengalaman seorang teman. Jadi kita kadang kalau apalagi ada hierarki, jadi atasan kita, ini mungkin juga dialami oleh sahabat oase rohani Katolik yang lain, mungkin di pekerjaan di kantor, atau mungkin di pelayanan tadi seperti RT RW, atau mungkin di pelayanan di gereja dengan hierarki yang lebih tinggi dari kita. Kalau ada sesuatu yang kita terima tidak adil misalkan, jadi seperti teman saya itu ada yang satu program yang mau dijalankan, tapi kemudian sepertinya agak ditutup, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Sementara kalau secara objektif teman-teman yang lain bilang ini program nggak masalah gitu loh, oke. Tetapi, nah itu, lalu dia kebetulan waktu itu ada suster yang dekat dengan teman saya ini, lalu dia tanya, suster, katanya kan kita harus mencari Tuhan dalam setiap hal gitu. Kalau seperti ini, saya harus melihat Tuhan di mana gitu. Lalu suster itu bilang, kalau atasan kamu melakukan hal-hal yang kamu rasa tidak adil dan secara objektif memang itu tidak adil, tidak seharusnya dilakukan, lihatlah dia sebagai Yesus yang menderita, katanya gitu. Nah, teman saya waktu diberitahu itu melihat dia sebagai Yesus yang menderita. Waduh, sulit ya, Pastor ya. Tapi itu anehnya, ketika dia mau menerima itu, oke, saya melihat dia sebagai Yesus menderita. Mungkin yang tadi Pastor katakan, yang ada kasih, rahmat, karunia yang diberikan ke teman saya itu, lalu melihat atasannya itu tidak lagi dia benci dan sebel, tapi ya memang ada damai yang memang kalau dia cerita itu sesuatu yang kalau damai itu sesuatu yang kalau diceritakan tuh susah gitu, tapi itu yang dia rasakan. Mungkin itu ya, Pastor. Jadi orang punya pengalaman rohani dengan itu sebenarnya. Ketika saya berbuat baik ya, kepada orang-orang, bukan cuma tetangga,
tapi juga bahkan orang yang kita tidak kenal sebenarnya. Orang dari agama lain, bahkan mungkin orang yang pernah membenci saya. Dan saya berbuat baik kepada dia. Jadi sebenarnya kita ada kepuasan rohani sebenarnya. Dan kenapa ada kepuasan rohani? Karena memang Tuhan hadir di situ. Tuhan ada. Yeah. Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, Tuhan yang mengarahkan kita untuk melaksanakan itu. Tuhan menguatkan kita dan memberanikan kita untuk melaksanakan praktek cinta kasih itu. Dan disitulah kita punya pengalaman rohani, pengalaman batin yang luar biasa. Misalnya kalau saya kasih contoh misalnya gini. Kalau saya mau berbuat baik kepada orang yang tidak membutuhkan itu, tidak ada arti apa-apa. Yeah. Tapi kalau saya berbuat baik kepada orang yang memang sangat membutuhkannya, dan itu membahagiakan saya. Ya. Misalnya, saya memberikan hadiah kepada orang kaya. Dan hadiah itu besar. Tapi tidak happy. Tapi kalau saya memberi hadiah kepada orang miskin, orang yang tidak punya, meskipun kecil, tapi dia merasa besar. Yeah. Dan itu membahagiakan saya. Yeah. Ya, dibandingkan yang tadi. Artinya bahwa perbuatan kasih kita itu membuat sehingga kita itu sempurna dalam hidup ini. Nah, kenapa Yesus mengatakan begini? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna adanya. Ya. Itu yang kita kejar sebenarnya dalam hidup ini. Meskipun sulit perbuatan itu, tapi kita harus kejar kesempurnaan itu. Karena jaminan kita adalah di surga. Amin. Kebahagiaan kita kan di surga. Ya. Kesempurnaan itu ada dalam kerajaan surga. Itu yang kita cari. Ketika kita berbuat kasih, kita membantu sesama, bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun, dan itu ketika Anda bahagia dengan itu, disitulah sebenarnya letak kesempurnaan. Ya, Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika kalau kita baik kepada orang yang membenci kita, sikap kita pasti berubah ke dia ya, Pastor. Lalu Sangat. dia pun akan juga berubah. Ya. Jadi Pastor mungkin untuk menutup sesi 2 ini ada kesimpulan pendek apa kira-kira Pastor? Saudara-saudara, sahabat Oase Rohani yang terkasih, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada akhir pertemuan kita atau renungan kita di hari ini. Jangan berhentilah berbuat kasih. Berbuat kasihlah kepada siapapun. Karena dengan kita berbuat kasih, kita akan bahagia. Kalau Anda berbuat kasih, jangan tunggu Anda kaya. Jangan tunggu Anda berkelimpahan. Terlambat. Berbuat kasihlah kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Karena itu menjadi jaminan keselamatanmu. Amin. Terima kasih Pastor. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Pastor ya. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah merenungkan sabda-Mu hari ini. Teristimewa sabda-Mu yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus berbuat cinta kasih, bukan hanya kepada saudara-saudara kami yang kami kenal, yang kami cintai, tapi bahkan kepada musuh-musuh, kepada orang yang tidak suka, orang yang tidak senang dengan kami. Karena inilah ajaran dari Tuhan yang harus kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa tidak gampang kami melaksanakan ini. Tapi utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk menerangi kami semua, agar kami dapat melaksanakan kasih di dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Dan bersamamu juga. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor sekali lagi. Semoga Pastor selalu sehat dalam segala tugas Pastor ya. Terima kasih. Baik, kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kita ucapkan juga terima kasih kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Kita jumpa lagi di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.